wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Hopefully you are in good condition. Amin. Okay, the first, let me introduce myself. My name is Fitriatun Nikmah. You can call me Miss Fitri. And I'm student in IAIN Kudus. Tepatnya saya mahasiswa PPL di MA Nahdlatul Muslimin. And in this video, we are going to learn about pronoun. But before we begin our virtual class, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi kan dengan pronoun? Karena pronoun itu merupakan bagian dari part of speech yang sudah pernah kalian pelajari saat masih sekolah di SMP maupun MTS. Oke, lanjut di bagian definition of pronoun ya, yaitu definisi dari pronoun. Dalam bahasa Indonesia, pronoun itu artinya kata ganti. A pronoun is a word that takes the place of noun for subject, object, possessive cases, and reflexive pronoun, yaitu kata yang bisa menggantikan kata benda. Maksudnya apa? Yaitu bisa menggantikan posisi subjek, objek, possessive. Nah, possessive itu artinya kepunyaan atau kepemilikan, and reflexive yang menggantikan diri sendiri. Lanjut. In other words, a pronoun is word that takes the place of a noun. Dengan kata lain, pronoun merupakan kata yang menggantikan noun atau kata benda. For example, I have two sisters. They are Ani and Rina. I also have a brother. He is Ricky. Nah, ada berapa pronoun yang saya sebutkan ini tadi? I, yaitu menggantikan posisi saya. They artinya menggantikan posisi dua perempuan itu tadi seperti yang dicontoh. Kemudian he itu menggantikan posisi dia laki-laki, jadinya he. Seperti I have a brother. Nah, kata brother di sini itu diganti dengan kata he. Seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang bertanya seperti ini, mengapa kok kita harus menggunakan pronoun? Mengapa Miss? Nah, karena jika kita dalam mengucapkan maupun menulis sentence akan terdengar aneh jika ada banyak noun yang sering kita sebut secara berulang-ulang. Misalnya kayak saat kita mendeskripsikan seseorang, itu tidak perlu menyebutkan namanya secara terus-menerus. Ini saya kasih contoh ya untuk mendeskripsikan kalimat yang kurang tepat. Seperti, for example, Fitri love music. Fitri can play many instruments. Fitri wants to go to music school. Nah, jadi contoh ini kan kedengarannya aneh kalau kita itu menyebutkan noun secara berulang-ulang. Padahal kan di awal kalimat itu tadi sudah disebutkan namanya, yaitu Fitri. Sudah ada keterangan kan kalau subjeknya itu Fitri. Jadi kalimat berikutnya kita tidak perlu menyebutkannya lagi. Yang harus kita pakai yaitu menggunakan pronoun atau kata ganti dan harus disesuaikan dengan kalimatnya. Kita perbaiki lagi ya kalimatnya menjadi Fitri love music. She can play many instruments. She wants to go to music school. Artinya Fitri suka musik. Dia bisa bermain banyak instrumen. Dia ingin masuk ke sekolah musik. Nah, kata she di sini itulah yang dinamakan pronoun. Karena berhubung ini subjeknya perempuan, jadi saya menggunakan she. Tapi jika subjeknya itu laki-laki, maka yang saya gunakan yaitu menggunakan pronoun he. Seperti itu ya. Jadi pembahasan kali ini kita akan mempelajari pronoun kata ganti. Tetap standby terus ya di video ini. Next ya, lanjut di bagian berikutnya. Nah, di materi pronoun ini itu ada 5 pengelompokan. Di antaranya yaitu ada subjective pronoun, yang kedua ada objective pronoun, kemudian ada possessive adjective, ada possessive pronoun, and reflexive pronoun. Jadi, masing-masing pronoun ini memiliki fungsi yang berbeda dalam menyusun kalimat. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang subjective pronoun.
Subjective pronoun, it indicates that the pronoun is acting as the subject of the sentence. Sesuai dengan namanya ya, subject kan artinya pelaku, yaitu orang yang melakukan suatu kegiatan. Di sini subjeknya itu bisa berupa manusia maupun benda. Langsung saja masuk di bagian subjective pronoun. Jika pronoun ini berfungsi sebagai pengganti subjek, maka selalu ada di awal kalimat. Dan kita perlu mengingat I, you, they, we, he, she, it. I yaitu saya, orang pertama tunggal atau first person singular. Kemudian you itu artinya kamu, orang kedua tunggal second person singular. Atau bisa juga you ini diartikan kalian, orang kedua plural. Kemudian he artinya dia laki-laki, orang ketiga tunggal. Kemudian she artinya dia perempuan, orang ketiga tunggal, third person singular. Kemudian they artinya mereka, orang ketiga jamak, yaitu third person plural. We artinya kami atau kita, orang pertama jamak, first person plural. It artinya itu atau ini, bisa berupa benda ataupun sesuatu yang tidak manusia seperti tumbuhan, yaitu sebagai kata ganti ketiga tunggal. Mungkin sampai sini masih ada yang belum paham mengenai kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua singular maupun plural, kata ganti orang ketiga plural. Nah, saya ingatkan lagi ya, untuk orang pertama tunggal ataupun jamak adalah orang yang berbicara, yaitu diri kita sendiri. Sedangkan untuk orang kedua yaitu orang yang kita ajak bicara. Nah, kemudian untuk orang ketiga yaitu baik singular maupun plural itu adalah orang yang sedang kita bicarakan, baik itu tunggal maupun jamak. Dan sekali lagi perlu kita ingat bahwa kata ganti sebagai subjek itu selalu ada di awal kalimat. For example, I am a teacher, you are a student. Nah, aku adalah guru dan kamu adalah murid. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu objective pronoun. Objective pronoun, it indicates that the pronoun is the object of the sentence. Objektif kan objek ya. Nah, objek itu merupakan sesuatu yang dikenai oleh si pelaku dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, dan perlu diingat lagi, jika pronoun ini berfungsi sebagai objek, maka biasanya terletak di akhir kalimat atau bisa juga terletak sebelum adverb. Objective pronoun diantaranya yaitu me artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, us artinya kami atau kita, her artinya dia perempuan, him artinya dia laki-laki, dan it itu kata ganti hewan, tumbuhan, ataupun benda. For example, listen to me, dengarkan saya. Saya senang bertemu denganmu, I'm glad to see you. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian possessive pronouns. Possessive pronoun, it indicates the ownership, yaitu kata ganti kepunyaan atau kepemilikan. Dan possessive pronoun ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai possessive adjective dan yang kedua yaitu sebagai possessive pronoun. Yang awal dulu ya yang kita bahas yaitu sebagai possessive adjective. Possessive adjective is used only with a noun. Maksudnya, kata ganti yang selalu diikuti noun, yaitu kata benda. Dengan kata lain, possessive adjective ini merupakan suatu kepunyaan atau kepemilikan sebagai kata sifat. Di antaranya yaitu seperti my, kepunyaan saya, your, kepunyaanmu, they, kepunyaan mereka, our, kepunyaan kami atau kita, his, kepunyaan dia laki-laki, her, kepunyaan dia perempuan, lalu its, kepunyaan hewan atau benda. Nah,
cara membuat susunan dari possessive adjective ini yaitu harus ada noun setelah pronoun. Jadi ini itu biasa digunakan dengan kata benda yang mengikutinya. Karena pada dasarnya possessive adjective ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semisal kita menggunakan my itu harus ditambah noun. For example, my book, bukuku. Lalu your pen, pulpenmu. Lalu semisal welcome to our class, selamat datang di kelas kita. Seperti itu ya. Cukup mudah bukan belajar pronoun? Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu possessive pronoun. Possessive pronoun sebagai kata ganti. Possessive pronoun is used alone without noun. Maksudnya kata ganti kepunyaan sebagai kata ganti yang bisa berdiri sendiri tanpa diikuti noun. Di antaranya yaitu mine artinya milikku, yours artinya milikmu, theirs artinya milik mereka, ours artinya milik kita atau milik kami, his artinya milik dia laki-laki, her artinya milik dia perempuan, dan its artinya milik dia hewan ataupun tumbuhan, intinya yang bukan manusia. For example, I'm yours artinya aku milik kamu. I believe that this money is yours. Aku yakin uang ini adalah milik kamu. Do you know hers? Apakah kamu tahu dia? Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian, pronoun terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang reflexive pronoun yang menyatakan diri sendiri. Di antaranya yaitu ada myself, diriku, yourself, dirimu atau diri kalian juga bisa. Themselves artinya diri mereka. Lalu ourselves artinya dirinya kami atau kita. Lalu herself artinya dirinya dia perempuan. Kemudian himself artinya dirinya dia laki-laki. Kemudian itself dirinya suatu benda atau hewan tersebut. For example ya, this is myself, not yourself. Ini diriku, bukan dirimu. Lalu saya bisa melakukannya sendiri. I can do it myself. Seperti itu. Cukup mudah bukan belajar pronoun? Oke, I think enough about my explanation, and that's all. See you in the next video. Jika ada beberapa pertanyaan seputar materi pronoun, langsung saja tinggalkan pertanyaan maupun pesan yang kurang jelas di box komentar. Bye-bye, and don't forget, let's hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.